INS Vikrant. India belum lama ini memiliki kapal induk yang diberi nama INS Vikrant. Kapal induk tersebut didesain oleh Direktorat Desain Angkatan Laut India dan mulai ditugaskan pertama kali pada tanggal 15 Agustus tahun 2022. Nama INS Vikrant sendiri diambil dari nama kapal induk pertama India yang mengambil peran penting pada perang di tahun 1971. Kapal ini memiliki panjang 262 meter dan berat mendekati 45.000 ton. Kapal ini juga ditenagai 4 turbin gas yang memiliki total tenaga 88.000 MW dengan kecepatan maksimal 28 knot dengan jangkauan 75.000 mil. INS Vikrant versi terbaru ini bisa mengangkut 30 jet tempur yang mencangkup MiG-29K, Kamov-31, helikopter MH-60R, dan beberapa jet lainnya. Kapal INS Vikrant menggunakan model Stobar atau Short Take-off But Arrested Landing dengan model ski jump untuk peluncuran pesawatnya. INS Vikrant termasuk kapal induk yang menggunakan berbagai part-part buatan lokal India. Pembangunan INS Vikrant sendiri tertunda selama 12 tahun sejak tahun 2008. Selama jeda waktu tersebut, biaya pembangunan kapal membengkak sampai 230 miliar rupiah India atau sekitar 43 triliun rupiah, alias membengkak hingga 13 kali lipat dari anggaran di awal. Proyek pembangunan kapal INS Vikrant pun sebenarnya sudah direncanakan dari Januari tahun 1997. Pada awalnya, Vikrant dikembangkan untuk jadi kapal pertahanan udara dan hanya memiliki muatan 20.000 ton. Tapi kemudian rencana itu direvisi dan berubah menjadi 37.500 ton. Pemerintah India memilih galangan kapal Cochin untuk pembangunan INS Vikrant karena fasilitasnya yang modern. Fujian. Tahun lalu, tanggal 17 Juni tahun 2022, kapal induk ketiga China sekaligus jadi kapal induk China tercanggih diluncurkan. Kapal yang dinamai Fujian yang diambil dari nama provinsi pesisir tenggara Cina meninggalkan galangan kapal Jiangnan di Shanghai setelah setidaknya mengalami 2 kali penundaan peluncuran. Kapal perang tipe 003 dengan nomor lambung 18 ini adalah kapal induk pertama di armada Cina yang menggunakan ketapel elektromagnetik untuk meluncurkan pesawat dari geladaknya. Peluncuran kapal induk Fujian menjadikan tipe 003 kelas kapal induk kedua di dunia, sekelas kapal induk terbaru Amerika Serikat yaitu kapal induk Gerald R. Ford Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal induk Fujian yang menggunakan sistem ketapel elektromagnetik yang canggih memungkinkan pesawat tempur bisa diluncurkan lebih sering. Kapal induk ini juga punya muatan bahan bakar dan muatan amunisi yang besar. Kapal dengan kapasitas muatan penuh lebih dari 80.000 ton memiliki panjang sekitar 320 meter dan lebar 73 meter, sedikit lebih kecil dari kapal induk kelas Ford milik Amerika Serikat. Fujian memiliki 3 ketapel luncur dan 2 lift pesawat. Ketapel elektromagnetiknya juga bisa disesuaikan untuk meluncurkan drone dan pesawat pengintai dengan ukuran yang lebih besar. Liaoning. Dibuat di China oleh Dalian Shipbuilding Industry Company, kapal induk ini adalah tipe 001A yang didesain dengan basis kapal induk Kuznetsov yang dibuat pada era Uni Soviet. Liaoning sendiri dibeli dari Ukraina dan dimodifikasi sendiri oleh Cina. Kapal ini memiliki bobot 50.000 ton dengan panjang 314 meter dan lebar sekitar 74 meter. Ditenagai dengan turbin uap konvensional, tipe 001A ini dikatakan lebih lambat dan jauh lebih terbatas area jelajahnya dibandingkan dengan kapal induk milik Amerika Serikat yang bertenaga nuklir. Kapal ini punya kemampuan mengangkut puluhan jet tempur Shenyang J-15 dengan sistem lepas landas yang disebut dengan ski jump. Sistem lepas landas ski jump tidak memungkinkan pesawat tempur mengudara dengan persenjataan lengkap dan bahan bakar penuh. Dan juga pesawat dengan daya dorong lebih rendah seperti pesawat pengintai sulit terbang memakai landasan ski jump. Liaoning ini dirancang untuk bisa mengangkut sampai dengan 24 unit jet tempur Shenyang J-15 yang juga buatan Cina ditambah dengan 12 unit helikopter. Shandong. Di tahun 2019, Cina meresmikan kapal induk buatan dalam negerinya yang pertama yaitu Shandong. Shandong yang sebelumnya diberi kode nama tipe 002 adalah kapal induk Cina kedua. Tapi kapal ini jadi yang pertama dibuat di dalam negeri. Jenis kapal kelas 002 ini dinamai sesuai dengan provinsi Shandong di Cina Timur. Kapal induk ini dibangun oleh industri pembuatan kapal Dalian di provinsi Liaoning. Perusahaan mulai mengerjakan pembangunan kapal pada November tahun 2013. Shandong sendiri masih menggunakan tenaga konvensional, bukannya tenaga nuklir. Shandong jadi kapal induk kedua di armada Angkatan Laut Cina setelah kapal induk pertama Cina Liaoning. Liaoning dan Shandong sama-sama menggunakan pelontar pesawat ski jump di ujung geladaknya untuk meluncurkan pesawat tempur dari atas kapal. Teknologi ini memang relatif lebih tua dibandingkan dengan sistem pelontar ketapel. Kapal ini memiliki bobot sekitar 66.000 sampai dengan 70.000 ton, beberapa ribu ton lebih berat dari Liaoning, dan memiliki panjang 315 meter dengan lebar 75 meter yang mampu membawa 36 jet tempur J-15. Tapi secara total, kapal induk Shandong ini bisa mengangkut lebih dari 40 pesawat, termasuk helikopter Z-9 dan pesawat KJ-600. Admiral Kuznetsov.
Dari sekian banyak persenjataan militer Rusia, salah satu yang cukup menarik perhatian adalah kapal induk bernama Admiral Kuznetsov. Jenis kapal ini adalah satu-satunya kapal induk yang dimiliki Rusia. Pengembangan kapal induk di Rusia memang dimulai dengan lambat sejak era Uni Soviet. Pada waktu itu memang 2 kapal induk sempat direncanakan, sayangnya harus batal setelah meletusnya Perang Dunia Kedua, sehingga mengharuskan mereka lebih berfokus pada angkatan daratnya. Lalu pada awal 1960-an, saat rezim Brezhnev berkuasa, kapal induk di Rusia menjadi kenyataan dengan hadirnya Moskva dan Leningrad. Hanya saja kedua kapal ini bukan spesifikasi kapal induk sebenarnya, karena hanya bisa mengangkut helikopter tempur. Barulah setelahnya muncullah Admiral Kuznetsov yang jadi kapal induk Rusia satu-satunya yang masih beroperasi sampai saat ini. Melihat dari spesifikasinya, kapal induk ini dibekali tenaga konvensional dan memiliki 8 boiler dan 4 turbin uap. Masing-masing mesinnya sanggup menghasilkan 50.000 horsepower dan menggerakkan 4 poros baling-baling fixed pitch. Admiral Kuznetsov memiliki panjang sekitar 284 meter, lebar 72,3 meter dengan berat 55.000 ton. Lebih lanjut, kapal ini memiliki dek penerbangan yang cukup luas dan dilengkapi dengan kabel arrestor. Beralih ke bagian sensor, kapal induk Rusia ini dibekali radar kapal yang termasuk radar akuisisi target udara dan permukaan, radar kontrol penerbangan, radar navigasi hingga radar kontrol tembakan. Selain itu, Admiral Kuznetsov juga dilengkapi sistem anti kapal selam Yudev-1 dengan 60 roket anti kapal selam. Didesain oleh Splav Research and Production Association di Moskow, Yudev-1 bisa melindungi kapal dengan menghancurkan torpedo yang menyerangnya. Dan gak sampai di situ, fitur ini juga memperkuat pertahanan terhadap kapal selam dan sistem penyabotase seperti kendaraan bawah air canggih. Kemudian tersemat juga sensor pendeteksi torpedo dan kapal selam dengan radar pencarian permukaan hingga detektor anomali magnetik. Beralih ke persenjataan, kapal induk Rusia ini memiliki sistem rudal anti kapal yang dibekali 12 peluncur rudal antar permukaan. Rudal ini adalah rudal granit yang memiliki jangkauan hingga 400 km dan bisa membawa hulu ledak konvensional ataupun hulu ledak nuklir. Pada sistem rudal pertahanan, Admiral Kuznetsov memiliki Klinok Air Defense dengan 24 peluncur vertikal dan 192 rudal, yang membuat pertahanan kapal terlindung dari serangan rudal, pesawat, ataupun jenis kapal perang lainnya. USS Gerald R. Ford. Kapal induk ini adalah kapal induk Amerika Serikat tercanggih dari 11 kapal induk yang Amerika miliki, dan jadi kapal induk terbesar, termahal, dan tercanggih di dunia. Pembangunan kapal induk bernama USS Gerald R. Ford ini menelan biaya lebih dari 13 miliar US dollar atau sekitar 197,5 triliun rupiah. Mulai ditugaskan tahun 2017, kapal induk terbaru Amerika Serikat ini tergolong ukuran besar dengan panjang yang mencapai 335 meter dan memiliki berat total 101.000 ton jika membawa muatan penuh. Meski dengan muatan penuh, tapi kapal induk ini masih bisa berlayar dengan kecepatan lebih dari 54 km per jam, yang ditenagai daya gerak pendorong bertenaga 2 reaktor nuklir Bechtel A1B PWR. Nama kapal induk ini sendiri diambil dari nama Presiden ke-38 Amerika Serikat bernama Gerald Rudolph Ford Jr. Kapal induk ini memerlukan setidaknya ratusan awak untuk mengoperasikannya, yang tercatat lebih sedikit dibandingkan kapal-kapal induk Amerika Serikat lainnya. USS Gerald bisa mengangkut 74 unit pesawat tempur dan 4.000 personil tentara. Kapal induk ini juga dirancang untuk mampu membawa senjata energi futuristik. Selain kemampuan launch and retrieve, kapal induk ini juga memiliki lift persenjataan yang bisa memindahkan rudal dan bom dari magasin ke geladak agar bisa dimuat ke dalam pesawat-pesawat tempur. USS Ronald Reagan. USS Ronald Reagan atau CVN-76 adalah kapal super carrier bertenaga nuklir kelas Nimitz milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini merupakan kapal ke-9 Carrier Strike Group milik Amerika Serikat. Kapal induk ini dipesan pada 8 Desember tahun 1994 dan kontrak pembangunannya dipercayakan kepada Northrop Grumman Newport News dan galangan kapal di Newport News, Virginia. Selang 4 tahun kemudian, pada tanggal 12 Februari tahun 1998, kapal induk ini mulai dibangun sebelum akhirnya diluncurkan pada tahun 2001. Kapal induk ini sanggup membawa beban berat lebih dari 101.000 ton hingga 104.000 ton. Kapal induk ini punya dimensi panjang 333 meter dan lebar 76,8 meter. Sementara untuk tenaga penggeraknya, kapal induk ini ditenagai 2 kali nuklir reaktor, 4 kali steam turbin, dan 4 kali shaft 260.000 shp. Dengan penggerak 2 reaktor nuklir, USS Ronald Reagan mampu melaju hingga 56 km per jam. Dengan kemampuan jarak tempuh tidak terbatas. Selain itu juga kapal ini membutuhkan awak kapal sebanyak 3.200 orang dan awak penerbang sampai dengan 2.480 orang.